seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Fiti Jaya. Iya bang. Itu maunya kamu. Tapi tidak mungkin. Iya. Ya. Jangan mengharapkan guntur di siang bolong. Begitu ya. Mana bisa? 90 juta rakyat Indonesia memilih Prabowo Gibran gitu ya. Tidak mungkin MK akan mengabulkan permintaan kamu yang gak masuk akal. Iya betul, gak masuk akal bang ya. Kenapa dari awal pencalonan Gibran diam-diam saja? Kamu diam. Setelah bertarung baru protes. Kalah. Ya. 01 kalah, 03 kalah. Lalu kamu minta untuk diulang tanpa Gibran. Ya. Otak kamu di mana? Waduh. Ya. Otak kamu di mana gitu. Dipakai itu pikiran dengan sehat, ya. Iya, betul. Jangan cuma kebencian. Ya. Sudah begitu orang berkompetisi. Iya, betul. Kalau mau menang semua bagaimana jadinya? Ya, jadi true dong. Salahkan KPU, tidak jujur, betul. Ada penggelembungan suara. Iya. Kalau mau ke MK, ya, bawa sesuai konsepnya. Apa-apa yang kalian permasalahkan. Kecurangan dari sisi mana? Ya, dugaan-dugaan kalian. Bukan masalah meminta pilpres tanpa Gibran. Seenaknya saja kamu ngomong. Aduh. Ya. Telak banget gitu ya. Berpikir, ya. Otak itu diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk dipakai berpikir secara sehat, ya. Untuk membangun negara Republik Indonesia. Bukan menjadi provokator. Betul bang. Kenapa tidak bisa legowo, tidak bisa move on dari kenyataan? Gitu ya? Kalau memang betul Anies memang sudah kalah. Ya. Jumlah provinsi sebanyak 38. Anies hanya menang di 2 provinsi. Hanya 2 provinsi ya? Jadi berpikir, itu kalian pasti hanya akan membuang tenaga, dan membuang dana, duit ya. Tapi ya, kalau memang itu pemikiran kalian silakan, karena tidak akan mungkin terpenuhi. Iya betul. Pasti sia-sia. Dan tetap Oktober Pak Prabowo dilantik. Iya. Bukan Swedan. Pengumuman KPU tanggal 20 Maret. Pak Surya Paloh sebagai ketua partai yang mengusung Anies Baswedan sudah mengucapkan selamat kepada Prabowo. Ya, bahkan dia berpidato mewakili semua kader partai Nasdem mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto atas kemenangannya. Kalian yang cuman TPN saja berkoar-koar. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pade Sindiran ya. Tentunya Pade selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah di manapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Dan langsung kita bahas pada kesempatan ini, di mana tim Amin yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan cara mendiskualifikasi Gibran untuk tidak diperbolehkan untuk mengikuti pemilihan umum ulang
apabila hal itu disetujui atau dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun demikian sepertinya tidak akan dikabulkan karena itu adalah hal yang tidak mungkin. 90 juta warga mencoblos Prabowo Gibran, maka tidak mungkin Mahkamah Konstitusi mengabulkan. Bahkan tadi dibilang bahwa adalah pikiran-pikiran yang tolol. Dan ada komentar warga yang mengatakan kalau ternyata Anies Baswedan takut sama Gibran. Calon wakil presiden 002. Ya guys, dari sini kita tahu bahwasanya Bapak Anies Baswedan itu takut sama Gibran. Takut sama Gibran gitu ya. Ya enggak sih? Ya setuju sekali ya. Kenapa takut? Ya buktinya yang tidak boleh ikut pemilu cuma Gibran saja. Tapi kalau Prabowo boleh, Prabowo silahkan cari wakil selain Gibran. Itu kata Pak Anies. Itu kalau Pak Anies dikabulkan permohonannya. Aduh, mimpi di siang bolong. Warga mengkuliti pemilu ulang tanpa Gibran. Jadi persyaratan pemilu yang sudah disahkan oleh KPU bisa batal itu ada 3 persyaratan ya ketika itu digugat ya ke Mahkamah Konstitusi. Yang pertama persyaratannya adalah bukti kecurangannya itu harus di atas 50% provinsi yang ada gitu ya. Jadi harus lebih itu dari 50%. Terus yang kedua harus ada bukti hukum. Iya, harus ada jadi fakta tempat hukum kejadian gitu, ya. Yang pasti ya. Kemudian fakta-fakta yang terjadi dan yang pasti siapa yang melakukan ya. Harus clear itu. Terus yang ketiga harus ada entitas ya. Harus ada entitas. Artinya gini, kecurangan yang dilakukan harus dibunyikan entitasnya. Siapa gitu ya. Nah ini kan digadang-gadang nih sama 0103 kecurangan yang terstruktur dilakukan oleh sistematis dan masif ya. Babinsa, Bimas atau kepala desa gitu ya, Kades. Nah ini harus dibunyikan orang-orangnya. Nah melihat dari 3 hal tersebut ya, poin 1, 2, 3 tadi. Yang pertama apabila bisa membuktikan di atas 50% kecurangan. Betul. Ya kan? Terus yang kedua yakin ada bukti-bukti hukum, kalaupun ada segala macam, kalau persyaratan nomor 1 nggak tercapai bagaimana? Iya. Terus yang ketiga, apa yakin berani 0103 masukin Polri, TNI, sebuah entitas sebagai yang telah saksi ya melakukan tindakan pelanggaran hukum. Dan yang paling penting adalah proses persidangan dan dari Mahkamah Konstitusi mempelajari berkas, terus memanggil dan melakukan persidangan sampai keputusan yang 14 hari, ya nggak cukup gitu loh, nggak cukup. Betul. Waktunya itu. Jadi ya selamat mengeluarkan biaya dan modal besar. Ya, pemilu udah jor-joran habis, ya sekarang mau ngeluarin biaya lagi, advokat dan lain-lain gitu. Modar kalau kayak gitu. Pantas Bang Surya Paloh mundur. Nggak mau. Ya, itu pendapat warga bahwa ternyata tim Amin hanya buang-buang waktu dan tenaga saja. Sudah kalah Pilpres, kemudian harus bayar 1.000 pengacara, ya, seperti yang dia ada sampaikan. Ya, apa punya duit gitu loh. Sehingga sebetulnya itu adalah suatu pekerjaan yang sia-sia ya. Jadi percuma saja karena 20 Oktober juga tetap Prabowo dilantik sebagai presiden dan Gibran sebagai wakil presiden. Ya, warga cuman menertawakan daripada tim hukum Amin yang tuntut pemilu ulang. Pemilu ulang tanpa Gibran. Mohon izin Mas, saya cuma mau tanya aja, Masnya sekolah hukum di mana? Iya, di pohon. Ya, semua proses tahapan pemilu sudah berjalan dengan baik. Betul. Ya, pengumuman sudah disampaikan oleh KPU tanggal 20 bahwa pemenangnya adalah 02 dengan 58,58%. 58 ya. Sekarang proses tahapannya adalah kalau ada kecurangan silakan dibuktikan. Betul. Ya, dibawa ke MK kalau terkait dengan hasil.
Junjunganmu itu cuma 24%. Ini malah mau gugat pemilu ulang. Aduh, sekolah aja lagi, Mas. Ya, disuruh sekolah lagi ya. Pakar-pakar hukum Hatim Amin ini disuruh sekolah lagi untuk dalam rangka penggugatan. Karena sebetulnya untuk Mahkamah Konstitusi adalah untuk persoalan hasil ya, hasil pemilu, bukan gugatan mengenai dalam arti masuknya Gibran sebagai calon begitu ya. Kalau itu bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi, itu ranahnya Panwaslu, dan ternyata pemilu sudah selesai, sebelumnya tidak ada gugatan begitu Mas Bro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin state Bapak ini kepedean sekali Bapak. Pedean. Bapak ini mau menanggulangi biaya kampanye ini, biaya pemilu ini. Bapak, siapapun yang akan menjadi wakil Bapak Prabowo, bukan Gibran, siapapun, mau siapapun itu tidak akan mungkin menang Bapak. Yang rakyat kehendaki itu Bapak Prabowo itu jadi presiden. Masalahnya calon-calon bapak-bapak inilah yang tidak dikehendaki oleh rakyat Pak, oleh masyarakat Pak. Udah tahu rekam jejaknya Pak, siapa itu Anies, siapa itu Ganjar Pak. Kalau toh ini diulang, misalkan ini, tapi meskipun tidak mungkin ini, kalau ini diulang aja, ini Anies ini akan terjun bebas, Ganjar ini akan menghilang suaranya Pak. Betul, nol. Rakyat ini, pemilih rakyat Jadi ini, nol gitu ya. Oke, sekira kabar hari ini cukup sekian dulu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.